Halo kawan, assalamualaikum. Selamat datang kembali di film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar ini di Pak Dewan? Aneh yakin ente pasti pada sehat walafiat ya Wan. Tapi buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan ya Wan. Amin. Oke, kali ini kita akan mengisahkan sebuah film yang berjudul Wuxia di tahun 2011 Wan. Film ini berkisah tentang seorang pendekar dunia hitam yang sudah bertobat. Tapi masa lalunya yang serem banget terungkap. Yuk simak bagaimana perjuangan Abang Donnie dalam menjalani taubatannya. Biar gak lama-lama, diri kenapa kamu lemparkan kenangan bersama mantan karena film Adrenalin dimulai. Pada tahun 1917 di Cina, tepatnya di sebuah provinsi bernama Yunnan, ada sebuah desa kecil dan di sanalah seorang pria yang terlihat biasa-biasa saja akan mengalami hal besar yang akan mengguncang seisi desa. Karena ternyata hal tersebut berkaitan dengan masa lalunya yang kelam. Kehidupan keluarga yang diimpikan banyak orang, apalagi dengan pasangan yang saling mencintai. Dan kehadiran buah hati dijalani pasangan Liu Jinsi dan Ayu. Mereka hidup di sebuah desa kecil yang asri, bersama dua orang anaknya yaitu Fu Xian 12 tahun dan Xiao Tian 4 tahun. Sehari-hari Jinsi bekerja di sebuah toserba di bagian pembuatan kertas. Dia sangat menikmati kehidupannya di desa ini. Dan orang-orang desa mengenalnya sebagai ayah dan suami yang baik bagi keluarganya. Semua berjalan sangat indah. Hingga suatu hari muncul dua orang penjahat yang ingin merampok toko tempat dia bekerja. Kebetulan saat itu Jinsi juga ada di sana. Namun dia hanya bisa bersembunyi. Dan saat mendengar jeritan dari bosnya yang ketakutan, dia memaksakan diri untuk menghadapi dua penjahat itu. Dan beruntungnya Wan, karena dengan modal nekat dua penjahat itu cukup kewalahan, bahkan telinga salah seorang penjahat tanpa sengaja tertebas oleh pedang temannya sendiri. Bukan hanya itu saja, lompatan penjahat yang ingin menusuk Jinsi malah apes dan nabrak lemari. Nah, tinggal satu penjahat yang tersisa. Dan lagi-lagi dengan modal nekat, Jinsi berhasil memukul mundur perampok ini sampai ke sungai. Di sungai inilah sang penjahat terus-menerus menghantam Jinsi. Tapi tanpa disengaja, pukulan Jinsi menghantam kepalanya hingga menyebabkan penjahat tersebut mokat Wan. Kejadian itu ternyata membuat heboh masyarakat, sehingga tak lama setelah itu agen penyidik pun datang untuk melakukan otopsi. Seorang detektif jenius bernama Su Baiju memegang mayat itu dan menemukan sebuah tulisan, yang mana tulisan itu menandakan bahwa si mayat ternyata adalah terpidana dan salah satu dari 10 buronan yang paling dicari. Karena di era ini sudah bukan zaman kekaisaran, melainkan sudah menjadi Republik Cina. Maka yang menangani kasus ini adalah seorang kepala polisi. Dia sangat senang mendengar bahwa penjahat itu ternyata modiar oleh salah satu warga di bawah yurisdiksinya. Akhirnya dengan perasaan bahagia dia memanggil sang pahlawan yaitu Jinsi untuk diberi penghargaan. Sementara menurut Baiju kejadian itu malah bukan sama sekali kebetulan. Karena penjahat bernama Yang Dongxin sangat terkenal sebagai pemburu dengan kungfu hebat. Bisa-bisanya dilibas oleh tangan warga biasa. Kejanggalan itu membuatnya semakin serius untuk mendalami asal-usul Jinsi. Akhirnya, Baiju bertanya kepada salah satu pemilik kedai. Dia mendapat informasi bahwa Jinsi adalah seorang pendatang yang baru beberapa tahun ada di desa Liu, atau bisa disebut dengan desa klan Liu. Karena semua yang menjadi penduduk desa ini bernama depan Liu, dengan serius Baiju mencatat semua yang diterangkan oleh masyarakat, termasuk yang katanya asal Jinsi adalah desa bernama Gong, yang dimana dia dari keluarga penjagal. Nah, Baiju menjadi teringat sebuah kasus kematian seorang penjagal yang dulu pernah dia tangani, di mana matanya berwarna merah, dan itu sama persis dengan jasad sang penjahat. Akhirnya, Baiju semakin panas dan lancar mengurai sebab kematiannya, yaitu sebuah pukulan yang mengenai sebuah titik penting yang disebut dengan saraf vagus, di mana saraf itu bisa langsung menghentikan detak jantung. Namun untuk bisa menyentuh titik itu diperlukan keahlian yang luar biasa. 係腦部嚴重受重出血，控制人嘅心跳。
Akan tetapi, apakah pria polos seperti Jinsi memiliki kemampuan seperti itu? Melihat ekspresi Baiju yang semakin antusias mencurigai Jinsi, bapak pemilik kedai itu pun menjelaskan dengan tegas bahwa Jinsi adalah orang yang baik. Setelah itu, Baiju yang sedang dalam proses penyelidikan menginap di desa Liu. Di dalam kamar kecilnya, Baiju ternyata sering melatih ketajaman otaknya dengan cara meditasi. Dia terus merangkai apa yang telah dia selidiki. Terhadap dua jasad penjahat itu menjadi satu kesimpulan yang akurat. Jadi salah satu penjahat itu ternyata memiliki ki atau tenaga dalam yang cukup kuat. Namun sayang aliran ki-nya terganggu lantaran meminum anggur terlalu banyak, sehingga menyebabkan gangguan jantung. Dan juga ternyata karena ada sebuah titik yang mengendalikan rasa lapar yang disebut dengan titik Ren Ying. Yang mana titik tersebut menjadi semakin tak terkendali disebabkan nafsu makan yang terlalu tinggi. Sama halnya dengan Baiju yang mengalami gangguan pada titik sarafnya yang disebut titik Sanzong. Titik itu mempengaruhi emosinya, sehingga dia seakan berhalusinasi menemukan dirinya sendiri yang selalu mengawasinya. Hal itu ternyata disebabkan oleh racun dalam makanan yang dia konsumsi saat menangani kasus seorang anak angkat yang mencuri uang orang tuanya. Setelah dibebaskan, anak itu malah menaruh racun pada makanan yang dia buat, hingga menyebabkan orang tua angkatnya tewas, dan membuat Baiju juga mengalami gangguan pada saraf Sanzongnya. Oleh sebab itu, dia rutin menusuk titik saraf itu dengan jarum untuk menekan racun dalam tubuhnya. Sementara itu, Jinsi terlihat sedih dan seperti ada sesuatu yang sedang dia pikirkan akibat dari kematian dua penjahat itu. Akan tetapi, dia tidak ingin istrinya khawatir. Di keesokan harinya, Baiju mendatangi rumah Jinsi dan saat itu ada sang istri Jinsi yang menyambutnya. Baiju pun langsung bertanya asal-usul suaminya. Akhirnya dari Ayu istri Jinsi, Baiju mendapatkan informasi yang sama seperti yang bapak pemilik kedai sampaikan, yaitu sudah 10 tahun Jinsi berada di desa Liu. Dan sekitar 5 tahun lalu, Jinsi menikahi Ayu yang saat itu sedang menjanda. Dan artinya dari kedua anak yang mereka asuh, anak kedua adalah anak kandung Jinsi. Setelah itu, Baiju akan melakukan interogasi pertama terhadap Jinsi. Dengan sedikit bingung, Jinsi mulai memeragakan bagaimana kejadian terbunuhnya dua penjahat itu. Dan yang paling dominan adalah posisi Jinsi yang memeluk erat musuhnya. Sambil terus mendengarkan Jinsi bercerita, di saat itu juga Baiju si detektif jenius mulai memvisualisasikan teorinya bersama dengan penjelasan Jinsi yang sebenarnya berbanding terbalik. Baiju memposisikan Jinsi sebagai ahli kungfu yang menggunakan kemampuannya untuk melakukan penyerangan. Mulai dari bagaimana sebenarnya telinga musuhnya terdebas hingga kematian dari teman musuhnya itu yang menurut teori Baiju adalah karena pukulan yang mengenai salah satu titik vital yang disebut Yunmen. Sehingga pukulan itu menghalangi aliran darah ke arteri jantungnya. Ditambah lagi jantungnya yang memang sudah terganggu akibat minum anggur di kedai sebelumnya. Meskipun ada istri dari sang pemilik toko yang menjelaskan bahwa Jinsi tidak melakukan apa-apa, namun bagi Baiju semua bekas di tempat ini tidak menunjukkan demikian. Melainkan Jinsi yang menggunakan jurus kungfu. Bahkan seperti dugaannya sebelum ini, bahwa para perampok mati bukan karena kebetulan, tapi karena terkena pukulan yang disengaja. Di keesokan harinya, Baiju kembali menemui Jinsi yang sedang memotong bambu. Dari tempat itu, Baiju dengan cermat mengawasi setiap gerakan Jinsi yang nampak seperti tidak ada apapun. Hingga dengan tega, Baiju membuat Jinsi jatuh dari jembatan. Beruntungnya, Jinsi tertahan oleh ranting pohon. Sebelum akhirnya dia jatuh ke sungai. Mungkin bagi orang lain Jinsi adalah orang yang beruntung, karena secara kebetulan tidak langsung jatuh.
Tapi tidak begitu menurut Baiju. Dia menganalisa berat badan Jinsi dan kekuatan ranting untuk menahan badannya yang seharusnya membuatnya langsung jatuh ke sungai. Karena ranting itu tidak akan kuat menahan tubuh Jinsi. Namun hal itu mungkin saja terjadi jika Jinsi adalah seorang ahli kungfu terlatih yang bisa menggunakan jurus yang disebut King Kong atau ilmu meringankan tubuh. Beberapa waktu kemudian, Baiju kedatangan teman seperjuangannya yaitu seorang detektif juga, di mana dia akan membantu Baiju dalam menyelesaikan kasus ini. Oleh karena itu, Baiju menyuruhnya untuk mencari informasi di kota Jingzhou yang berkaitan dengan Jinsi. Sementara Baiju akan tetap terus mengawasi Jinsi di desa Liu. Malam harinya, Baiju sudah makan malam bersama dengan keluarga Jinsi. Seperti biasa, dia selalu memancing-mancing Jinsi dengan menyentil asal-usulnya, hingga membuatnya semakin tak nyaman. Akhirnya, Jinsi sedikit menceritakan kisah tentang keluarganya yang sangat keras terhadapnya, sehingga dia memutuskan untuk kabur. Dan ternyata, Ayu sang istri juga baru pertama kali dengar suaminya bercerita tentang masa lalunya. Meskipun begitu, Ayu hanya ingin menjalani kehidupan rumah tangga yang damai dan harmonis, tanpa perlu tahu bagaimana latar belakang suaminya dahulu. Yang penting suaminya saat ini tidak meninggalkannya seperti suami yang pertama. Sehingga dari hal itu Ayu juga malah antusias mendengar cerita suaminya. Malam harinya di saat tidur pun Jinsi terus diamati dengan sangat teliti oleh Baiju, hingga membuat Jinsi terbangun. Dan keesokan harinya para tetua desa berkumpul untuk memberikan pendidikan gratis kepada putra bernama Jinsi, sebagai imbalan atas aksi kepahlawanannya ayahnya. Di mana hari itu bertepatan dengan hari upacara ritual kedewasaan yang sudah menjadi tradisi di desa Liu karena anaknya sudah berusia 12 tahun. Kebahagiaan itu ternyata masih harus menegang akibat Baiju yang akan menginterogasi Jinsi kembali. Raut wajah Jinsi mulai berubah menjadi semakin serius sambil menceritakan kisah masa lalunya. Dan ternyata Jinsi pernah dipenjara 10 tahun di kota Jingzhou karena telah melakukan pembunuhan terhadap jagal lain, yang mana orang tersebut memiliki hutang tapi nggak bisa bayar kepada ayah Jinsi, yang juga seorang jagal. Baiju pun dengan serius menyimak kisah tegang itu. Lalu sebelum Jinsi kembali menemui keluarganya yang sudah memanggil-manggil, dia memohon kepada Baiju agar meninggalkannya dan juga desa sekaligus menutup kasus ini, agar Jinsi bisa menjalani kehidupan yang damai dengan keluarganya. Dari kejauhan, Baiju yang sebenarnya sudah mulai berempati kepada Jinsi, tapi Baiju lagi-lagi menemukan keanehan. Di mana di saat semua orang dikerubungi lalat karena dekat dengan kandang kerbau, Jinsi malah tidak dihinggapi sama sekali. Hal itu membuat Baiju kembali mencurigai Jinsi, dan malah nggak percaya dengan kisah yang baru saja dia dengar darinya. Karena mana mungkin anak seorang jagal biasa bisa memiliki ki sekuat itu. Untuk lebih meyakinkan asumsinya, tanpa pikir panjang dia mengambil sabit dan langsung menyerang Jinsi. Siap. Karena kejadian itu, semua warga membencinya bahkan menuduhnya sebagai orang jahat. Baiju semakin dikucilkan oleh para warga yang setiap melihatnya, warga menyanyikan lagu hinaan kepadanya. Beruntungnya Wan selang beberapa waktu temannya datang dari kota Jingzhou dan betapa terkejutnya Baiju dengan informasi mengejutkan yang disampaikan temannya. Di mana di kota Jingzhou tidak ada desa yang bernama Gong, apalagi nama keluarga Gong. Dan yang lebih mengerikannya lagi, bahwa 10 tahun yang lalu ada seorang jagal yang dihabisi akibat tidak bisa membayar hutang. Lalu Wan, dagingnya dijadikan isian bakpao dan dibagi-bagikan kepada warga sekitar. Nah, Baiju akhirnya baru ingat bahwa dulu dialah yang menangani kasus itu bersama dengan atasannya. Dan pelaku pembantaian satu keluarga jagal itu ternyata adalah sebuah kelompok yang disebut sebagai 72 iblis karena kekejamannya. Dan mereka ternyata adalah orang-orang Tangut, yang mana sebelumnya orang-orang itu masih berjumlah sekitar 800 ribuan orang. Sebelum akhirnya terjadi pembantaian orang-orang Tangut hingga menyisakan 72 orang. 72 orang yang tersisa itulah yang kemudian menjadi kelompok 72 iblis
Yang paling mengerikan, eksekutor utama dalam pembantaian keluarga Jakal itu ternyata adalah wakil ketua dari kelompok 72 Iblis yang bernama Tanglung. Kejadian itu ternyata sudah sekitar 10 tahun yang laluan. Artinya jika dicocokkan dengan kedatangan Jinsi ke desa Liu, semuanya cocok Wan. Sehingga bisa dipastikan bahwa Jinsi adalah Tanglung sang wakil ketua kelompok 72 Iblis. 但係當年整族80萬人被屠殺清光，點啊？冇事啊嘛？割先而食，死而不葬。然之後72地勢嘅二當家，佢就係東樂村，大概都有10年咯。 Akhirnya, meski dalam kebingungan mengapa kasus itu tak membuat Tanglung masuk penjara, Baiju bergegas meninggalkan desa itu, menuju kantor pusat untuk mendapatkan surat penangkapan Tanglung. Akan tetapi di tengah jalan dia malah bertemu dengan para warga yang sedang menuntun kerbau. Dan salah satunya adalah Jinsi yang kemudian mengajaknya menepi. Kali ini Baiju yang sudah mengetahui identitas asli Jinsi semakin takut untuk berdekatan dengannya. Bahkan untuk bicara pun dia sedikit gemetar. Luka yang Jinsi dapatkan dari Baiju kini malah sudah sembuh. Dalam pandangan Baiju saat ini, Jinsi adalah orang jahat yang sedang menyamar. Oleh sebab itu dia semakin ketakutan. Terlebih lagi, Jinsi malah menawarkan diri untuk mengantarnya melewati jalan pintas menuju kantor pusat di kabupaten. Akhirnya dengan terpaksa Baiju pun menerima tawaran itu. Saat berada di tengah hutan, hanya terdengar suara hewan-hewan saling bersautan membuat suasana semakin mengerikan. Terlebih lagi, Baiju bersama seorang pembantai yang bisa saja dengan mudah dia menghabisinya kapanpun dia mau. Akan tetapi kekhawatiran Baiju terhadap Jinsi belum terbukti sama sekali. Hingga sesaat sebelum berpisah, Jinsi malah memeluknya. Seraya berkata segeralah pergi dari tempat ini. Nah, baru beberapa detik saja Baiju melangkah, Jinsi ternyata sudah lenyap tanpa jejak. Baiju pun sangat ketakutan dan berlari compang-camping. Tapi Wan, ternyata jalan sepi itu memang jalan menuju tujuan utamanya. Setelah itu Baiju menemui atasannya untuk meminta petunjuk. Namun sang kapten yang sudah berpengalaman menyarankan agar Baiju menutup kasus tersebut. Karena percuma saja, soalnya hakim di wilayah ini hanya akan memberinya surat perintah penangkapan penjahat jika ada uangnya. Dia juga menyarankan jika Baiju ingin kasusnya segera selesai, dia harus berkomplot dengan penjahat lain untuk dihadapkan dengan Tanglung alias Jinsi. Dan benar saja, setelah dia meminta hakim di sana agar memberinya surat penangkapan atas Tanglung, ternyata apa yang disampaikan kaptennya benar. Hakim meminta uang yang cukup banyak kepada Baiju sebagai ganti surat penangkapan yang dia inginkan. Sebagai detektif kecil, gajinya 1 tahun saja nggak cukup untuk memenuhi permintaan si hakim. Oleh karena itu, dia menemui mantan istrinya untuk meminjam uang, meskipun dia merasa malu. Baiju mencoba untuk tetap tenang dan berusaha semaksimal mungkin untuk menekan perasaannya agar mendapatkan uang pinjaman. Akhirnya dengan uang itu, Baiju berhasil mendapatkan surat penangkapan Tanglung. Dan Baiju juga meminta si hakim untuk meminta bantuan penjahat lain dalam membantu penangkapan Tanglung. Sialnya Wan, si hakim ternyata malah meminta bantuan kepada kelompok 72 Iblis secara langsung. Karena menurut hakim, Tanglung adalah pengkhianat kelompok itu yang harus kelompok itu habisi. Benar saja Wan, informasi yang disampaikan oleh si hakim tentang Tanglung yang memiliki istri dan anak serta tinggal di sebuah desa bernama Liu membuat sang ketua kelompok geram. Tapi si hakim ketimpa sial karena orang yang dilaporkan itu adalah anak dari kelompok 72 Iblis. Si hakim yang sudah sangat ketakutan langsung dihantam dengan pukulan di area yang sama. Seperti yang dialami penjahat yang modiar kena pukulannya Jinsi. Informasi yang seharusnya tak diketahui oleh kelompok 72 Iblis itu membuat mereka akhirnya bergegas menuju desa Liu. Hari di mana Baiju dalam perjalanan untuk menangkap Tanglung alias Jinsi bersama para polisi. Bertepatan dengan hari pesta perayaan atas kepahlawanannya Jinsi. Pada hari yang sama itu, kelompok 72 Iblis ternyata sudah sampai di desa Liu. Suasana ayam tiba-tiba tegang di saat ibu Tanglung muncul dan menyuruh anaknya untuk berlutut. Jinsi yang tak mau mengaku ibunya, dia dihajar habis-habisan oleh ibunya sendiri.
Akan tetapi sampai terluka pun Jinsi masih belum mengakui bahwa dia adalah Tanglung. Hingga sang ibu mengambil tindakan untuk menghabisi para tetua desa. Di saat itulah Jinsi menampakkan jadi dirinya sebagai ahli bela diri yang bukan seorang kacangan. Pertarungan Jinsi melawan dua orang dengan kungfu level tinggi membuat para warga menontonnya dengan terheran-heran. Jinsi yang selama ini mereka kenal sebagai pria polos dan baik hati ternyata menyimpan sejuta jurus mematikan. Bahkan sang istri hanya terdiam dan melongo melihat sisi lain dari suaminya. Setelah tersisa sang ibu, pertarungan bukan hanya tentang kekuatan, namun juga perasaan yang saling mengikat. Pertarungan Jinsi dengan sang ibu berlangsung tegang. Hingga akhirnya sang ibu harus kalah melawan Jinsi. Dengan terpaksa, Jinsi melepaskan cengkramannya sesaat setelah menolong ibunya yang akan terjatuh ke sungai. Malam harinya, Jinsi kembali dengan beberapa luka di tubuhnya. Di mana di saat itu sang istri tengah bersiap-siap untuk mengungsi di benteng desa bersama para warga lain. Mereka berencana menghindari ancaman kedatangan kelompok 72 iblis. Jinsi pun tak mau ikut karena lebih mengkhawatirkan keluarganya. Karena yang diincar oleh kelompok tersebut tak lain adalah dirinya sendiri, anak dari sang ketua kelompok itu. Sang istri yang pada akhirnya tahu bahwa Jinsi adalah salah satu dari kelompok berbahaya itu sangat sedih. Bukan karena dia adalah penjahat, tapi lebih kepada takut kehilangan orang yang sudah sangat dia cintai. Di malam itu, Jinsi menangis saat melihat sang anak tercinta sedang tertidur pulas. Karena dia teringat dengan kejahatan yang telah dia lakukan di masa lalu. Di keesokan harinya, Baiju dan para polisi akhirnya sampai di desa Liu. Pemandangan yang mengerikan terlihat di sepanjang jalan. Banyak rumah yang hangus terbakar. Juga orang-orang yang meninggal akibat ulah kelompok 72 iblis. Melihat hal itu, para polisi itu malah ketakutan dan bersiap untuk segera pergi. Di saat itulah Jinsi muncul di hadapan Baiju hingga membuatnya ketakutan. Sementara itu, para warga termasuk juga istri Jinsi dan anak-anaknya pergi berlindung ke benteng desa. Malam harinya, Jinsi menceritakan kisah sebenarnya kepada Baiju. Di saat itulah Baiju tahu bahwa Jinsi alias Tanglung sudah bertobat. Begitu juga dengan Jinsi. Dia mengetahui dari istrinya jika Baiju adalah orang yang baik. Sehingga mereka berdua akhirnya percaya satu sama lain. Nah, disinilah Baiju menawarkan Jinsi alias Tanglung untuk bekerja sama mengelabui kelompok 72 iblis. Sehingga mereka tidak akan mengganggu desa ini lagi. Namun cara yang disampaikan Baiju sangat-sangat di luar nuluruan. Baiju akan memanfaatkan tubuh Jinsi untuk dibuat mati sementara. Lalu Baiju menjelaskan bahwa ada 3 tahap dalam kematian. Yaitu jurang, degenerasi, dan kematian akhir. Di mana Baiju langsung mempraktekannya, yang dalam tahap pertama seseorang akan berada dalam kondisi koma. Tahap ini orang biasa akan menganggapnya sudah mati. Akan tetapi tahap pertama ini tidak akan bisa mengelabui kelompok 72 iblis, yang mereka adalah orang-orang dengan keahlian kungfu level tinggi. Sehingga mengharuskan Jinsi memasuki tahapan kedua, yaitu degenerasi. Dan ini sangatlah berbahaya, Wan, karena Baiju akan menekan sarafhagus melalui leher Jinsi, sehingga menyebabkan nafas dan denyut nadinya berhenti. Tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi. Tahapan ini hanya berlaku 15 menit. Jika dalam kurun waktu itu Jinsi belum juga dihidupkan kembali, maka dia akan benar-benar mati. Tibalah waktu para komplotan 72 iblis datang. Dan Baiju mulai menekan sarafhagus Jinsi. Salah satu pembesar kelompok itu melihat kondisi Tanglung dan dia bersedih. Karena sang wakil ketua mereka sudah menghembuskan nafas terakhir. Bukannya langsung pergi, mereka malah melakukan sebuah ritual untuk menghormati wakil ketua mereka.
Karena sudah mencapai 15 menit, Baiju sangat ketakutan, sehingga dengan terpaksa menghidupkan Jinsi kembali. Betapa terkejutnya kelompok itu di saat melihat sang wakil ketua ternyata masih hidup. Akan tetapi, Jinsi malah mengambil pedang dan memotong tangan kirinya. Hal itu dia lakukan sebagai tanda bahwa dia keluar dari kelompok berbahaya itu. Namun sebelum mereka pergi, Jinsi diberitahu bahwa sang master mungkin sudah menunggunya di rumahnya. 断了手以后就不再是地煞的人了。你自己给教主一个交代吧，他在你家里等你呢。 Sementara itu di kamp pengungsian, anak Jinsi yang bernama Xiao Tian malah bereaksi di saat master menyebut namanya. Hingga akhirnya master tahu keberadaan keluarga Tang Lung. Beberapa waktu kemudian di saat Jinsi datang ke rumahnya, betapa terkejutnya dia melihat sang ayah telah menggendong Xiao Tian. Master yang melihat tangan kiri Tang Lung sudah nggak ada, serta mendengar Tang Lung mengatakan sudah keluar dari kelompok menjadi sangat murka. Suasana tenang semakin menegang di saat Xiao Tian dipaksa makan dengan keras oleh kakeknya. Di saat itulah keadaan semakin menjadi mengerikan. Dalam keadaan masih menggendong Xiao Tian, Master menceritakan kisah masa kecil Tang Lung. Hingga pada akhirnya Master bisa merelakan kepergian Tang Lung, namun sebagai gantinya anak Tang Lung harus lenyap. Di saat itulah Tang Lung menghunuskan pedangnya kepada sang ayah. Tak satupun debasan pedang Tang Lung bisa melukai tubuh Master yang menguasai ilmu kebal. Di luar ternyata ada Baiju yang langsung melewati ruang bawah rumah Jinsi, di mana saat ada kesempatan dia menusuk salah satu titik di kaki Master untuk melemahkan sarafnya. Tak tinggal diam, Master lalu menghajar Baiju, tapi Baiju berhasil menusukkan jarum ke tubuh Master yang kebal. Aneh kan? Mungkin kalau serangan dengan sengaja bisa dia tangkis pakai kebal. Beda lagi kalau serangannya tak bisa diantisipasi, Wan. Oke, Ayu yang berusaha kabur membawa Xiao Tian malah mendapatkan serangan hempasan saat Master akan menarik Xiao Tian. Ngelihat hal itu, suami Ayu ini nggak tinggal diam, Wan. Dia melancarkan serangan yang semakin mengganas. Namun keahlian kungfunya sudah berkurang semenjak tangannya hilang satu. Sehingga dia sangat kewalahan menghadapi sang ayah. Ketegangan itu semakin menjadi-jadi dengan turunnya hujan lebat disertai petir. Nah, inilah saatnya Master akan melenyapkan Tang Lung dari muka bumi dengan jurus andalannya yaitu serangan pada pelipis. Namun tanpa diduga, petir menyambar tubuh Master hingga membuatnya modiar. Ternyata Baiju juga mengetahui bahwa di kaki Master ada besi yang menancap, sehingga dia menancapkan besi di lehernya untuk mengundang petir. Alhamdulillah akhirnya semuanya pun berakhir dan Baiju menutup kasusnya. Beberapa waktu kemudian Tang Lung resmi menggunakan nama Jinsi tanpa harus ada bayang-bayang ayahnya. Dan sekarang dia hidup bahagia dengan istri dan anak-anaknya. Akan tetapi akhirnya Jinsi malah pamit kepada sang istri menggunakan topi capingnya dan bilang, The end. Ya udah Dewan, kita relain Jinsi pergi mengembara mencari kitab suci di akhir cerita. Akhir kata, Kang Ketupat, Kang Lumpia, Mama No pamit dan sampai jumpa.